Korban skenario Verdi Sambo kini bertambah 1 jenderal. Kepala Puslapor Bareskrim Brigjen Agus Budi Harta ditahan. Adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Dan jangan-jangan dalam kasus KM50 kuncinya di sana juga tidak memberitakan atau tidak memberitahukan hal yang sesungguhnya. Semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan. Gurita kasus Brigadir J, akhirnya badan ini kena juga. Kenapa Verdi Sambo sangat berpengaruh di mata? Pegiat media sosial Lukman Simanjuntak menyoroti Kepala Puslapfor Bareskrim Brigjen Agus Budiarta yang ditahan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Brigadir Jenderal Polisi Agus Budiarto merupakan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim dan menjadi salah satu korban skenario Irjen Verdi Sambo. Saat ini Agus Budiarto ditahan di sel khusus Makobrimob lantaran diduga mengikuti instruksi Verdi Sambo terkait dengan kematian Brigadir J. Selain itu, rilis terbaru Polri menyebutkan bahwa diduga 36 personil polisi terlibat pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Presiden Jokowi masih minta Polri usut tuntas Verdi Sambo dan jajarannya dugaan kasus besar lain. Presiden Jokowi lagi-lagi dan kembali mengingatkan agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua diusut tuntas dan diungkap secara terbuka dan transparan. Pernyataan terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan Jumat 12 Agustus 2022. Jokowi mengatakan bahwa secara prinsip dirinya tetap memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka dan transparan. Presiden Jokowi juga mengaku sudah menitipkan pesan kepada Polri agar jangan sampai menutup-nutupi peristiwa Jumat berdarah di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk langkah Polri yang sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka membunuh Brigadir Joshua. Presiden juga menekankan perintahnya sebelum-sebelumnya yang sudah disampaikan. Sementara, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua melalui akun Instagramnya. Menurut Listio, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat. Selain itu, juga kerja keras anggota polisi yang menangani kasus tersebut. Presiden Jokowi meminta usut tuntas Kapolri siap laksanakan. Listio menekankan bahwa pengungkapan kasus ini mengedepankan scientific investigation dengan melibatkan banyak pihak, diantaranya kedokteran forensik, balistik forensik, digital forensik, biometric identification, serta sebagai tindakan lain yang bersifat ilmiah. Listio juga mengatakan akan menindaklanjuti seluruh polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tersebut sebagai sesuai perintah Presiden Jokowi. Bahkan, ia memastikan akan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Terakhir, Kapolri menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini secara akuntabel dan jujur dan transparan. Pantas Benny Mamoto disebut bela Sambo, ternyata karena ini, sekarang malu dan minta maaf. Pada awal kasus tewasnya Brigadir Joshua mencuat, Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional membuat pernyataan. Saat berbagai pihak menilai kasus tewasnya Brigadir Joshua ada begitu banyak kejanggalan, Benny Mamoto menyatakan tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Sekarang pernyataannya yang menyebutkan tidak ada kejanggalan terhadap kasus ini terbantahkan. Baradae telah berani membuka fakta dan menyeret nama Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Publik kini menyoroti kembali pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di awal kasus. Benny Mamoto mengaku tertipu. Terbaru, dalam acara talk show Rossi di Kompas TV, Benny Mamoto mengaku ditipu oleh Verdi Sambo atas skenario yang dia buat. Di awal mula kasus kematian Brigadir J, Verdi Sambo menangis-nangis di hadapan Benny Mamoto. Benny Mamoto kini menyesal dan minta maaf. Menurut Benny Mamoto, dirinya juga adalah korban skenario yang tertipu tangisan Verdi Sambo yang menceritakan soal kondisi Putri Candrawati. Menurut Benny Mamoto, pernyataan yang mengatakan tidak ada kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J diperolehnya dari sumber resmi yakni Polres Jakarta Selatan. Ia mengaku percaya dengan ucapan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto, saat dimintai klarifikasi kasus Brigadir J. Hal itu lantaran Kombes Budi Hardi Susianto memiliki integritas dan tidak memiliki catatan khusus dalam rekam jejaknya di kepolisian.
Namun, niat Kompolnas untuk mengklarifikasi ke sumber resmi yang menangani kasus malah berujung pada kegaduhan. Kini terkuak kalau Kompol Budi Herdi Susianto diduga terlibat persekongkolan dengan Ferdi Sambo untuk tutupi kasus Brigadir J. Alhasil, Kompol Budi Herdi Susianto dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Tak sedikit publik yang menyayangkan sikap Benny Mamoto yang disebut terkesan membela Irjen Ferdi Sambo di awal kasus. Benny Mamoto kini mengaku malu dan marah lantaran dibully karena pernyataannya di awal kasus viral di media sosial. Dituding menyebarkan hoaks dan didesak mundur dari jabatannya. Benny Mamoto bahkan dituding menyebarkan hoaks atas kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Karenanya, ia didesak sejumlah pihak untuk mundur dari Kompolnas atau dipecat dari Kompolnas. Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik dan menilai Kompolnas membela Irjen Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Seiring perkembangan penyidikan menguak kasus tersebut, membuat pernyataan Benny berbalik menyerang dirinya. Ketua Kompolnas itu ramai-ramai dihujat warganet. Menanggapi hal itu, Ketua Kompolnas mengaku malu menerima bulian dari media sosial. Terkait wawancaranya di Kompas TV tentang hasil klarifikasi, kata Benny, kemudian dipotong ujungnya saja dan diviralkan dengan tambahan komentar. Benny Mamoto mengaku marah terhadap tindakan pembuat konten yang seolah menambahkan tanggapannya terkait mengklarifikasi isu beredar kematian Brigadir J. Ketua Harian Kompolnas Irjen Benny Mamoto memahami keluhan masyarakat terhadap Kompolnas. Benny juga memahami kemarahan publik yang menanti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurutnya, kemarahan publik tidak hanya menyasar kepada dirinya, tetapi juga kepada Polri yang sangat lamban dan mengungkap kasus kematian Brigadir J. Ternyata Brigadir J simpan rahasia besar Ferdi Sambo. Hotman Paris kaget. Fakta mengerikan kembali tersaji di balik kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak menyebut nyawa kliennya dihabisi adalah karena Brigadir J menyimpan rahasia besar sang atasan. Rahasia besar itu pun diduga akhirnya membuat rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terganggu. Namun tak cuma satu, Brigadir J diduga menyimpan 3 rahasia besar Ferdi Sambo lainnya. Hal tersebut yang belakangan diduga jadi motif Ferdi Sambo tega menghabisi nyawa ajudan kesayangannya itu. Dalam tayangan televisi dipandu Hotman Paris, Komarudin Simanjuntak belak-belakan. Pengacara yang kini tengah jadi sorotan itu mengurai dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Diungkap Komarudin Simanjuntak, kematian Brigadir J adalah akibat dari aksi almarhum yang diduga memberitahukan skandal Ferdi Sambo dengan wanita lain kepada Putri Chandrawati. Gara-gara informasi Brigadir J itulah diduga Ferdi Sambo dan sang istri bertengkar hebat. Pertengkaran itu diduga terjadi saat mereka dan ajudannya tengah berada di Magelang. 4 rahasia besar Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Komarudin pun mengurai fakta yang ia ketahui soal isu ada hubungan Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Diyakini Komarudin Simanjuntak, istri Ferdi Sambo sejatinya adalah sosok yang setia. Karenanya diungkap Komarudin Simanjuntak, permasalahan rumah tangga itu mendadak terpicu karena ulah Ferdi Sambo. Namun tak cuma satu persoalan, konflik tersebut ternyata juga dipicu karena 3 rahasia. Dan diungkap Komarudin Simanjuntak, rahasia Ferdi Sambo tersebut sudah diketahui oleh Brigadir J. Pengacara Brigadir J bongkar dugaan kliennya mengetahui 4 rahasia besar Ferdi Sambo, termasuk soal asmara dengan wanita lain. Hal tersebut diduga jadi penyebab Ferdi Sambo tega menghabisi nyawa Brigadir. Tanggapan Kadif Humas Polri mendengar pernyataannya disampaikan Komarudin Simanjuntak, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan tanggapan. Enggan memberikan komentar mendalam, Irjen Pol Dedi Prasetyo hanya meminta agar Komarudin Simanjuntak membawa bukti tudingan terhadap Ferdi Sambo itu ke Baris Krim Polri. Penasaran, Hotman Paris pun bertanya ke Irjen Pol Dedi Prasetyo soal dugaan adanya keterlibatan tersangka di kasus Brigadir J dengan narkoba. Sebagai diakui Hotman Paris, isu miring tersebut sudah menyebar di masyarakat luas.